Apakah saat ini kamu merasa ketakutan yang begitu mencekam hingga rasanya ingin menyerah saja? Tahukah kamu bahwa ada kekuatan sederhana yang bisa mengubah segalanya dalam sekejap? Itu adalah ketakutan. Ketakutan adalah musuh terbesar iman kita. Ia datang tanpa diundang, merayap perlahan, lalu tiba-tiba mencengkeram kita dengan kuat. Kita merasa lumpuh, tak berdaya, seolah dunia akan runtuh. Tapi tunggu dulu, ada sesuatu yang jauh lebih kuat dari rasa takut itu. Bayangkan kamu sedang berjalan di tengah badai. Angin kencang menerjang, hujan deras membutakan pandangan. Kamu gemetar, ingin berbalik dan lari. Tapi di tengah kekacauan itu, ada sebuah suara yang lembut namun tegas. Jangan takut, percaya saja. Kata-kata itu bukan sekedar ucapan kosong. Itu adalah kunci yang membuka pintu mujizat. Seperti cahaya lilin kecil yang mampu menerangi ruangan gelap. Kepercayaan sederhana bisa mengusir ketakutan terbesar sekalipun. Dalam Injil Markus ayat 36, Tuhan berkata, "Jangan takut, percaya saja." Kalimat singkat namun begitu kuat. Ia tidak mengatakan jangan khawatir, semuanya akan baik-baik saja. Tidak. Ia meminta kita untuk percaya. Karena kepercayaan adalah tindakan aktif, bukan sikap pasif. Coba bayangkan, kamu sedang menghadapi masalah yang sepertinya tak ada jalan keluarnya. Pekerjaan terancam hilang, hubungan diambang kehancuran, atau mungkin diagnosis kesehatan yang mengerikan. Rasa takut mulai menguasai, tapi di saat itulah kamu memilih untuk percaya. Bukan pada keadaan, bukan pada kemampuan diri, tapi pada Tuhan yang jauh lebih besar dari semua itu. Apa yang terjadi ketika kita memilih percaya? Sesuatu yang ajaib. Hati kita menjadi tenang, pikiran menjadi jernih, dan tiba-tiba kita melihat peluang dan solusi yang tadinya tersembunyi. Itulah kekuatan iman. Tapi jangan salah, percaya bukan berarti duduk diam dan menunggu keajaiban terjadi. Percaya adalah ketika kita tetap melangkah maju meskipun takut, seperti Petrus yang berani keluar dari perahu dan berjalan di atas air. Ia takut, tentu saja, tapi ia lebih memilih untuk fokus pada Yesus daripada ombak di sekelilingnya. Mungkin kamu bertanya, bagaimana caranya agar bisa percaya seperti itu? Jawabannya sederhana. Mulailah dari hal kecil. Seperti benih yang ditanam, iman juga perlu dirawat dan ditumbuhkan. Mulailah hari ini dengan mengucap syukur atas hal-hal sederhana. Udara yang kamu hirup, makanan di meja, atau senyum orang-orang terdekat. Lalu, hadapi tantangan kecil dengan sikap percaya. Mungkin itu tugas yang sulit di kantor, atau pembicaraan yang tidak nyaman dengan teman. Percayalah bahwa Tuhan menyertaimu. Semakin sering kamu melatih otot kepercayaan ini, semakin kuat pula imanmu. Dan ketika badai besar datang, kamu akan siap menghadapinya dengan keyakinan yang tak tergoyahkan. Ingatlah, Tuhan tidak pernah berjanji bahwa hidup akan selalu mudah. Tapi Ia berjanji akan selalu bersama kita. Dalam setiap langkah, setiap keputusan, dan setiap pergumulan. Kita tidak pernah sendiri. Mungkin saat ini kamu sedang menghadapi situasi yang tampak mustahil. Pekerjaan yang sepertinya tak ada harapan. Hubungan yang hancur. Atau mimpi yang seolah tak mungkin terwujud. Jangan menyerah. Inilah saatnya untuk mengaktifkan iman itu. Ucapkan dengan lantang, "Aku percaya," bukan karena keadaan sudah berubah, tapi karena kamu tahu siapa yang memegang kendali atas hidupmu. Tuhan yang menciptakan alam semesta, yang membangkitkan orang mati, yang mengubah air menjadi anggur. Tuhan yang sama itu juga yang berkata padamu hari ini, "Jangan takut, percaya saja." Ketika kita memilih untuk percaya, kita membuka pintu bagi Tuhan untuk bekerja dalam hidup kita, seperti air yang mengalir melewati celah sekecil apapun. Demikian juga kuasa Tuhan akan menembus setiap area hidup kita jika kita memberinya ruang melalui iman kita. Bayangkan jika mulai hari ini kamu mengganti setiap pikiran takut dengan pernyataan iman. Setiap kali kekhawatiran muncul, kamu berkata, "Aku percaya Tuhan punya rencana yang baik." Setiap kali rasa putus asa menghampiri, kamu menegaskan, "Aku percaya ada jalan keluar." Betapa hidupmu akan berubah. Kamu mungkin berpikir, tapi bagaimana jika aku sudah mencoba dan tetap gagal? Ingatlah, kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. Itu hanyalah bagian dari proses. Seperti seorang anak yang belajar berjalan. Ia akan jatuh berkali-kali sebelum akhirnya bisa melangkah dengan mantap. Demikian juga dengan iman kita. Setiap kali kita bangkit dan mencoba lagi, iman kita tumbuh semakin kuat. Ada sebuah kisah tentang seorang petani yang setiap hari pergi ke ladangnya untuk menanam benih. Hari demi hari berlalu, tapi tidak ada tanda-tanda pertumbuhan. Orang-orang mulai mengejeknya, mengatakan bahwa usahanya sia-sia. Tapi ia tetap percaya dan terus menanam. Hingga suatu pagi, ladang itu dipenuhi oleh tunas-tunas hijau yang segar. Imannya telah membuahkan hasil.
Demikian juga dengan hidupmu. Mungkin saat ini kamu merasa seperti sedang menanam di tanah yang gersang. Tidak ada tanda-tanda pertumbuhan atau perubahan. Tapi jangan menyerah. Teruslah percaya. Karena tepat di bawah permukaan, sesuatu yang luar biasa sedang terjadi. Ingatlah bahwa iman bukanlah tentang menghilangkan semua masalah dalam hidup. Iman adalah kekuatan untuk menghadapi masalah itu dengan keyakinan bahwa Tuhan ada di pihak kita. Seperti Daud yang menghadapi Goliat. Ia tidak meminta agar raksasa itu menghilang. Sebaliknya, ia maju dengan keyakinan bahwa Tuhan akan memberinya kemenangan. Mungkin kamu bertanya-tanya, bagaimana jika imanku masih kecil? Tuhan pernah berkata bahwa iman sebesar biji sesawi pun mampu memindahkan gunung. Jadi mulailah dari mana kamu berada sekarang. Ucapkan doa sederhana. Tuhan, aku ingin percaya padamu. Tolonglah aku dalam ketidakpercayaanku. Dan lihatlah bagaimana Tuhan bekerja dalam hidupmu. Setiap kali kamu memilih untuk percaya alih-alih takut, kamu sedang membangun fondasi yang kuat untuk masa depanmu. Kamu sedang menciptakan kebiasaan yang akan membawamu melewati badai terbesar sekalipun. Jadi, mulai hari ini, buatlah keputusan. Keputusan untuk menolak rasa takut dan memilih percaya. Keputusan untuk fokus pada janji Tuhan, bukan pada masalah di sekitarmu. Keputusan untuk melangkah maju dengan keyakinan, meskipun jalan di depan tampak gelap. Ingatlah selalu, kamu tidak berjuang sendirian. Ada Tuhan yang jauh lebih besar dari semua ketakutanmu. Ia berkata padamu hari ini, jangan takut, percaya saja. Dan ketika kamu memilih untuk percaya, kamu akan melihat mujizat terjadi dalam hidupmu. Bagaimana perasaanmu setelah mendengar ini? Apakah ada area dalam hidupmu yang perlu lebih banyak iman? Ceritakan pengalamanmu di kolom komentar. Bersama-sama, kita bisa saling menguatkan dan membangun iman yang tak tergoyahkan. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini jika kamu merasa terbantu. Karena siapa tahu, ada orang lain di luar sana yang juga membutuhkan pesan ini. Ingatlah selalu, kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Dengan iman, tidak ada yang mustahil. Jadi tegakkan kepalamu, kuatkan hatimu, dan percayalah. Karena masa depan yang luar biasa sedang menantimu.